Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Permateri Mokoginta dengan NPM 411822037-2089. Di video kali ini akan menjelaskan terkait dengan jawaban ujian lisan pada mata kuliah Etika Profesi PR. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya pahami tentang konsep diri, mengapa seorang praktisi PR harus memiliki konsep diri, dan bagaimanakah cara membangun konsep diri seorang praktisi PR. Jawaban saya adalah, konsep diri sendiri ini adalah persepsi dan pemahaman seseorang tentang siapa dirinya, termasuk nilai-nilai kepercayaan, keterampilan, dan juga identitas yang dimilikinya. Konsep diri dapat membentuk pandangan dari seseorang, termasuk bagaimana seseorang memandang diri sendiri, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, dan juga bagaimana mereka menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Dan bagi seorang praktisi PR, memiliki konsep diri yang kuat dan positif sangatlah penting. Dikarenakan yang pertama, dapat membentuk citra profesional karena sebagai profesi PR, memiliki konsep diri yang jelas akan membantu membangun citra profesional yang kuat di mata klien, atasan, rekan kerja, dan juga masyarakat yang sedang dilayaninya. Lalu setelah itu dapat juga meningkatkan kepercayaan diri, karena memiliki konsep diri yang kuat akan meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan juga mengatasi tantangan yang muncul dalam pekerjaan sehari-hari. Dan juga di dalam dunia PR, terkadang Anda mungkin menghadapi situasi yang menantang dengan kritik yang keras. Dengan konsep diri yang kokoh, Anda lebih mampu menghadapi kritik, belajar dari kesalahan, dan juga tetap teguh dalam menghadapi tekanan. Lalu selanjutnya, konsep diri yang positif juga mempengaruhi bagaimana kamu berinteraksi dengan klien, media, dan juga mitra bisnis. Sikap positif terhadap diri sendiri cenderung menciptakan interaksi yang lebih baik dan berdampak positif pada hubungan bisnis. Lalu selanjutnya, cara membangun konsep diri seorang praktisi PR itu adalah, yang pertama itu meluangkan waktu untuk merenung dan mencatat tentang siapa saja, apa yang dipercayai, dan apa nilai-nilai penting di dalam hidup. Kesadaran diri tentang kepribadian dan nilai-nilai pribadi itu akan membantu membangun fondasi yang kuat dalam membangun konsep diri kamu. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan PR. Karena semakin kita ahli dalam bidang tersebut, maka semakin percaya diri akan terbentuk di dalam diri kita. Lalu selanjutnya, menghindari meremehkan diri sendiri atau mengkritik diri terlalu keras. Fokuslah terhadap prestasi dan pencapaian dan gunakan kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Lalu selanjutnya, komunikasi yang baik dengan rekan kerja, klien, dan juga media akan memperkuat persepsi positif tentang diri kamu dan kemampuan kamu dalam berkomunikasi. Lalu selanjutnya, terimalah kritik dengan sikap terbuka dan menggunakan sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri. Jangan membiarkan kritik tersebut meruntuhkan konsep diri kamu. Dan juga bergaul dengan orang-orang yang positif dan mendukung akan memperkuat konsep diri kamu dan menghindari lingkungan yang merendahkan atau merugikan. Dan juga selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Lalu pertanyaan kedua, salah satu tugas pekerjaan seorang PR adalah membangun hubungan dengan pegiat media. Menurut saya, mengapa tugas ini penting bagi seorang PR? Lalu bagaimana etika yang harus dimiliki oleh seorang PR dalam menjalin hubungan dengan media tersebut? Kira-kira kegiatan apa saja yang efektif untuk menjaga hubungan baik agar media dapat bertahan lama? Jawaban saya adalah, membangun hubungan yang baik dengan pegiat media adalah tugas penting bagi seorang PR karena hubungan ini dapat membantu dalam menyampaikan pesan klien ataupun perusahaan kepada masyarakat melalui media massa. Lalu ada beberapa alasan mengapa tugas tersebut penting. Yang pertama, mendapatkan liputan media yang positif yang baik akan lebih mudah memperoleh liputan yang positif tentang klien atau perusahaan. Liputan positif ini akan meningkatkan citra atau reputasi klien di mata masyarakat. Lalu selanjutnya, ketika perusahaan menghadapi krisis atau peristiwa tidak terduga, hubungan yang solid dengan media dapat membantu PR untuk mengelola situasi dengan lebih efektif dan juga menghindari penyebaran informasi yang salah ataupun merugikan. Lalu selanjutnya, melalui media, PR dapat membantu meningkatkan visibilitas klien atau perusahaan di kalangan target audiens dan juga menciptakan kesadaran tentang merek atau isu yang relevan. Lalu hubungan yang baik dengan pegiat media memungkinkan seorang PR untuk membangun hubungan jangka panjang yang bermanfaat. Ini membuka pintu untuk peluang lebih lanjut dalam hal peliputan media dan kolaborasi di masa yang akan datang. Lalu etika yang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR dalam menjalin hubungan dengan media. Yang pertama adalah, seorang praktisi PR harus berpegang teguh kepada kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi dengan media. Hindari menyembunyikan informasi ataupun memberikan informasi yang menyesatkan. Lalu selanjutnya, penting untuk menghormati rahasia dan informasi yang bersifat rahasia dari klien ataupun perusahaan. Jangan mengungkapkan informasi yang tidak boleh dibagikan kepada media tanpa izin yang tepat. Lalu selanjutnya, seorang PR juga harus menghargai jadwal dan tenggat waktu media.
menyediakan informasi tepat waktu dan responsif terhadap permintaan media akan meningkatkan profesionalisme dan juga memperkuat hubungan. Dan selanjutnya menghindari memberikan suap atau imbalan ilegal kepada pegiat media untuk mendapatkan liputan yang menguntungkan. Lalu selanjutnya kegiatan efektif untuk menjaga hubungan baik dengan media agar dapat bertahan lama. Yang pertama itu memberikan informasi yang relevan dan berharga kepada media. Jadi media akan menganggap kita sebagai sumber yang dapat diandalkan dan juga bermanfaat. Lalu selanjutnya berusahalah untuk membangun hubungan saling menguntungkan dengan media. Bantu mereka dalam mencari sumber, akses informasi, dan sedia payung saat mereka membutuhkan komentar dan juga tanggapan dari klien ataupun perusahaan. Lalu selalu menjaga saluran komunikasi yang terbuka dan jujur dengan media. Sediakan tanggapan dan juga klarifikasi jika ada kesalahan atau informasi yang keliru. Lalu menghadiri acara-acara media atau kegiatan jaringan yang dapat membantu memperkuat hubungan dengan pegiat media secara pribadi. Lalu menghargai karya media dan memberikan penghargaan atas liputan yang positif dapat menciptakan iklim saling menghargai dan juga mendukung. Dengan mematuhi etika yang baik dan juga menjalankan kegiatan yang efektif, seorang PR dapat membantu hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan media yang pada gilirannya akan membantu mencapai tujuan PR yang lebih baik. Lalu selanjutnya nomor 3, dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, peran humas dalam sebuah pemerintahan menjadi sangat penting. Mengapa demikian? Jawaban saya adalah peran humas dalam sebuah pemerintah menjadi sangat penting karena memiliki peran strategis dalam membangun dan juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu ada beberapa alasan lain mengapa humas sangat penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Yang pertama, komunikasi pemerintah dengan publik. Sebagai perwakilan pemerintah, humas berperan sebagai perantara antara pemerintah dan juga masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah dimengerti kepada publik mengenai kebijakan, program, dan keputusan pemerintah. Lalu terkadang ada kesalahpahaman atau desinformasi yang beredar di masyarakat tentang kebijakan pemerintah, dan melalui humas pemerintah dapat menyampaikan klarifikasi ini dengan fakta yang benar sehingga mengurangi ketidakpercayaan dan kebingungan di kalangan publik. Lalu transparansi merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan publik, maka humas dapat membantu kepercayaan pemerintah untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik termasuk penggunaan anggaran, keputusan politik, dan juga program pemerintah. Lalu pemerintah menghadapi isu-isu sensitif atas krisis, humas dapat membantu untuk mengelola komunikasi dengan publik dengan bijaksana dan efektif. Dan juga humas dapat berperan dalam mengedukasi publik tentang peran dan tanggung jawab pemerintah serta pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam mengambil potensi keputusan. Lalu selanjutnya juga humas berperan dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan media massa. Dengan menjalin hubungan yang positif terhadap media, pemerintah dapat lebih mudah menyampaikan pesan dan informasi terhadap masyarakat. Dan juga melalui upaya komunikasi yang efektif, humas dapat membantu membangun reputasi yang baik bagi pemerintah. Reputasi yang baik ini akan menciptakan percayaan dan dukungan diri bagi masyarakat. Dalam keseluruhan peran humas dalam pemerintah sangatlah penting karena mereka berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan juga publik. Dengan menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan efektif, serta mengelola komunikasi dengan bijaksana, humas membantu menciptakan lingkungan yang lebih percaya dan mendukung bagi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian jawaban saya dari nomor 1 dan sampai nomor 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.